Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-39. Dayat. Kowe. Teriak Bu Ajeng tak percaya. Telunjuknya lurus ke arah muka Dayat. Nopo semua orang kerjaku berkhianat? Kowe kerja karo aku iku wes puluhan tahun. Yat. Kowe tak didik. Tak kasih mangan. Tak kasih duit. Tak kasih hidup layak. Kayak ngene balasanmu? Dasar wong kampung randuwe otak. Tak pecat kowe. Yat. Kene kunci mobil. Men mapus kowe randuwe kerjaan. Luntang lantung rakaruan. Mulih kampung kowe. Bu Ajeng memaki-maki dan menyumpahi. Kenapa semua pekerjaku berkhianat? Kamu kerja sama aku sudah puluhan tahun. Yat. Ku didik. Ku kasih makan. Ku kasih uang. Ku beri kehidupan yang layak. Begini balasanmu? Dasar orang kampung enggak punya otak. Ku pecat kamu. Yat. Sini kunci mobil. Biar mampus kamu tidak punya kerjaan. Luntang lantung enggak karuan. Pulang kampung kamu. Segera Mas Dayat mengeluarkan kunci mobil dari dalam saku kemejanya. Lalu menyodorkannya kepada Bu Ajeng. Ini, Bu. Terima kasih selama ini sudah memberi saya makan. Saya minta maaf sudah mengecewakan Ibu. Ucapnya dengan ikhlas. Sampai kapanpun aku endak akan maafin pengkhianat koyok kowe. Umpat Bu Ajeng kasar. Lang, ayo kita pulang nak. Antar Kinanti ke rumahnya ya. Kasihan. Dia. Memar di badannya makin bengkak. Wanita itu lalu menoleh kepada Mas Elang. Maaf Bu. Aku masih mau menemani Bening. Takut ada preman suruhan ibu yang akan mengganggu warungnya. Sahut Mas Elang sopan tapi dengan kalimat menyindir. Lang, kenapa kowe jadi begini? Ibu endak berharga lagi sedikit pun di matamu. Sangat berharga, Bu. Aku sangat menghargai ibu. Aku cuma enggak percaya lagi. Kemarin ibu dan Kinanti menghasut warga untuk mengusir Bening dari kontrakannya. Hari ini entah apa lagi yang akan ibu lakukan. Bisa saja ibu membayar preman jalanan untuk ngerusuh di warung Bening. Aku tidak percaya lagi sama ibu. Ibu pulanglah. Bawa Kinanti. Astaga. Lang. Kowe nyakitin hati ibu dengan kata-katamu iku. Tega kowe. Ibu ndak berharga sedikit pun lagi di matamu. Semua gara-gara perempuan iku. Sakit hati ibu. Lang. Aku enggak bermaksud nyakitin perasaan ibu. Maafkan aku, Bu. Ibu pulang saja ya. Bawa Kinanti. Sebentar lagi jam makan siang. Bening mau jualan. Tolong bawa Kinanti pergi ya, Bu. Gusti. Saat ibumu sedang sangat terluka begini pun, kowe masih memikirkan warung Bening. Otakmu wes gak waras Lang. Otakmu wes dicuci karo perempuan kampung iku. Maaf Bu. Bening tidak melakukan itu. Pikiran ibu saja yang terlalu sempit. Opo istimewane Bening, banding ke karo Kinanti. Jelas-jelas Kinanti iku gadis, perawan, cantik, berpendidikan jelas bibit bebeit dan bobotnya. Lah, iku, si Bening. Perempuan kampung, jelek, dekil, miskin, janda lagi. Kowe wes kena pengaruh ilmu pelet. Pasti iku. Endak masuk akal. Ibu ndak percaya kowe cinta sama Bening. Kita pulang Ibu akan carikan orang pinter biar kowe diobati. Buang pengaruh ilmu pelet Bening yang sudah merasuk di otakmu. Cukup Bu. Ini terakhir aku dengar ibu mengatai Bening pakai ilmu pelet. Jangan sekali lagi ku dengar. Tolong ya Bu. Aku enggak mau ngomong kasar sama ibu. Tapi, kalau ibu pancing terus, aku bisa hilaf dan bisa saja bicara kasar sama ibu. Jadi, tolong pergi saja dari sini. Kumohon.
Le. Aku mencintai bening. Buk. Ini sudah titik. Enggak ada yang perlu dibahas lagi. Ibu pulang saja. Astaga. Le. Dengar kowe. Yo. Sampai kapanpun ibunda akan terima kowe sama bening. Sampai mati pun ibuk gak restu. Ibuk gak redo. Tak sumpahi kowe nyesel. Sekarang. Kowe pilih. Kowe ikut pulang bareng ibuk. Atau kowe tetap di sini bersama bening tapi kowe kehilangan ibuk. Pilih. Aku pilih tetap di sini. Tapi aku akan pulang nanti sore. Aku tidak akan kehilangan ibuk. Endak iso ngono. Kowe harus pilih ibuk atau bening. Kalau kowe milih ibuk, kowe harus tinggalkan dan lupakan bening. Tapi kalau kowe pilih bening, lupakan ibuk. Jangan ngawur, Buk. Aku enggak mungkin lupakan ibuk. Aku tetap butuh ibuk. Aku sayang sama ibuk. Begitu juga bening, Buk. Aku butuh bening. Aku enggak bisa milih. Aku sayang sama kalian berdua. Sama sayangnya. Sama besar rasa sayang dan cintaku sama ibuk dan juga bening. Jangan ibuk suruh aku memilih, Buk. Aku enggak bisa. Astaga. Elang. Kowe ngomong opo le? Kowe samakan ibu karo bening? Kowe bilang sama sayangnya? Sama le. Ndak. Ibuk endak mau kowe samakan karo bening. Ibuk ndak terima. Ibuk merasa terhina. Ibuk wanita terhormat. Orang kaya. Orang sukses. Kowe samakan dengan bening yang kampungan. Miskin, Yan. Cukup Buk. Jangan pernah hina bening lagi. Mas Elang sepertinya habis kesabaran. Dia meninggikan suara bahkan melotot tajam pada Bu Ajeng. Sabar mas. Jangan kasar sama ibu. Saya enggak apa meskipun dihina. Ucapku agak berbisik. Kuusap punggungnya dengan lembut. Kowe malah udah berani bentak-bentak ibuk. Le. Astaga. Kowe benar-benar wes keracunan otak. Pekik Bu Ajeng tak percaya. Matanya memerah. Menatapku dan Mas Elang dengan nyalang. Maaf Buk. Aku hilaf. Tapi aku tetap endak bisa disuruh milih antara ibuk dengan bening. Tolong jangan paksa aku, Buk. Aku sayang sama kalian berdua. Maafkan aku ya, Buk. Izinkan aku sayang sama bening. Bening juga pasti akan sayang sama ibuk. Bening pasti bisa menjadi menantu yang baik. Bening itu rajin, Buk. Dia pasti bisa tempat ibu bernaung di hari tua nanti. Elang mohon, Buk. Terima bening ya. Kami juga enggak akan buru-buru nikah kok. Surat cerai bening belum dia terima. Kami akan urus itu dulu. Nah selama itu, ibu boleh menilai bening. Beri dia kesempatan. Aku yakin dalam 3 atau 4 bulan ini, bening pasti sudah mampu mengambil hati ibu. Beri kesempatan, ya Buk. Endak bisa. Jangankan sebulan. Sedetik pun aku rasudi melihat wajahnya. Aku jijik. Aku mau muntah. Paham kowe Lang. Pokoknya, kowe pilih. Ibuk atau perempuan itu. Ibuk. Ya sudah. Ibuk pulang saja dulu. Ibu sedang emosi. Pulang saja ya. Kinanti. Bangun. Bawa ibuk pulang. Ibuk mau jawabanmu sekarang Lang. Jawab. Kowe pilih ibuk atau bening? Mas Elang menghela napas panjang. Aku tahu hatinya sangat bimbang. Bu Ajeng tahu betul kelemahan anaknya. Mas Elang tentu saja akan memilih dia. Mas Elang sangat menyayangi ibunya. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, mereka sangat dekat. Mas Elang adalah anak kesayangan. Pun begitu dengan Mas Elang. Aku tahu dia tak akan bisa kehilangan ibunya. Lagi pula mana mungkin dia sanggup kehilangan ibu hanya demi seorang perempuan. Perempuan bisa dia cari lagi. Ada 1000 di luar sana yang bisa dipilihi untuk mengganti. Tetapi seorang ibu, tidak ada. Ibu adalah satu-satunya wanita pilihan Allah, yang telah melahirkan kita. Jangan menjadi anak durhaka demi seorang perempuan. Mas Elang menghela napas lagi. Wajahnya begitu susah. Aku harus membantunya membuat pilihan. Ku genggam tangannya dan ku tatap matanya dengan penuh perasaan. Jangan bingung, Mas. Ibu tidak salah.
Dia melakukan ini karena dia sangat sayang sama Mas Elang. Jangan durhaka ya. Karena surga itu letaknya di telapak kaki seorang ibu. Pilih ibu ya, Mas. Tentang perasaan kita. Seiring waktu berjalan, kita pasti bisa saling melupakan. Ucapku lembut. Terima kasih, Ning. Dek. Nyes. Kenapa hatiku perih mendengar jawabannya? Aku yang menyarankan. Aku yang meminta dan dia iakan. Dia ikuti saranku. Dia tak membantahku. Tapi hatiku sakit. Aku ternyata sangat mencintainya. Aku merasa sangat sakit bila harus kehilangannya. Saat Mas Sigit menikah lagi waktu itu, aku juga merasa sakit. Sangat sakit. Tapi tidak sesakit ini. Sumpah, ini terlalu sakit. Ya, Mas. Bibirku masih sanggup berucap. Aku bangkit perlahan. Memberi jarak antara aku dan Mas Elang. Karena sesaat lagi, kami memang benar-benar harus menjaga jarak. Kuizinkan dia pergi untuk ibunya. Aku harus ikhlas. Sakit ini akan sembuh. Meskipun tidak sembuh, aku pasti bisa melanjutkan hidup. Demi anak-anakku. Demi Bima, yang masih terpisah denganku. Kutoleh ke arah Bu Ajeng. Kulihat wajahnya sudah berubah terang. Namun, senyum yang dia cipta di sudut bibirnya, tetap terlihat begitu sinis ke arahku. Sebelah sudut bibirnya terangkat, menatapku dengan sorot penuh kemenangan. Kinanti juga sama. Senyum samar kulihat terbit di wajahnya. Suasana hening sesaat. Masing-masing tenggelam dengan pikirannya. Aku sibuk menata hati. Ibu sudah dengar permintaan Bening? Mas Elang tiba-tiba bersuara. Ndak penting. Sambar Bu Ajeng cepat. Tetap dengan angkuhnya. Ya, enggak penting buat ibu. Tapi bagiku itu sangat penting. Cara Bening memintaku untuk memilih ibu. Ketulusan dan kepasrahan Bening untuk mengalah dan rela melepasku. Semakin menyempurnakan cintaku padanya. Aku makin mencintainya. Maaf. Buk, aku pilih Bening. Apa? Aku pilih Bening. Kowe bilang apa, Le? Aku bilang. Aku pilih Bening. Astaga. Gusti. Kowe. Bu Ajeng tiba-tiba ambruk. Matanya melotot tajam menatap Mas Elang. Kowe. Tante. Tante. Kinanti menepuk-nepuk lengan Bu Ajeng. Angkat ibu ke mobil Yat. Tolong, cepat. Perintah Mas Elang panik. Aku dan Mas Dayat juga Kinanti membopong tubuh Bu Ajeng ke mobil. Membaringkannya di jok tengah. Kepalanya di pangkuan Kinanti. Mas Dayat membantu Mas Elang masuk di jok depan. Kamu enggak usah ikut, Ning. Anak-anak sebentar pulang sekolah. Tunggu mereka saja. Titah Mas Elang. Aku mengangguk. Mobil melaju dengan kencang. Pukul 3 sore. Mas Elang belum ada menelponku. Entah apa yang terjadi dengan Bu Ajeng. Betapa aku sangat ingin tahu kabarnya. Sudah 3 kali aku menelpon duluan. Tapi Mas Elang tak mengangkat telponku. Sebegitu gentingkah keadaan di sana. Sampai-sampai mengangkat telpon dariku pun Mas Elang tak sempat. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Bu Ajeng? Ning. Aku tersentak kaget. Mas Elang. Sahutku sontak menoleh. Tetapi, kecewa serasa mencekik. Tak ada Mas Elang di sana. Kamu wes kangen, toh. Baru juga berpisah beberapa jam. Mas Dayat ngagetin. Sergahku pura-pura kesal menyembunyikan rasa malu. Mas Dayat datang naik apa? Kok, enggak ada mobilnya? Tanyaku menoleh ke halaman. Aku kan wes dipecat. Mana iso bawa mobil lagi? Aku naik angkot. Tapi, kan, Bu Ajeng. Kalimatku terjeda. Tak tega melihat wajah pria itu yang terlihat sangat menyedihkan. Pak Gondo yang mecat aku secara resmi, Ning. Bahkan Pak Gondo langsung ngusir aku karena aku endak mau menghapus video rekaman tadi. Loh, kok Pak Gondo tahu rekaman itu? Mbak Kinanti yang mengadu. Astaga, perempuan itu. Terus, gimana sekarang keadaan Bu Ajeng?
Bu Ajeng udah sadar. Tapi diam saja kayak orang gak waras. Diajak ngomong sama siapapun enggak mau jawab. Pak Gondo maksa Mas Elang minta maaf dan ngebujuk Bu Ajeng. Pokoknya Mas Elang harus berusaha gimana caranya agar Bu Ajeng mau ngomong lagi. Mas Elang enggak boleh kemana-mana. Kamu sabar ya, Ning. Mas Elang belum bisa ke sini. Enggak apa-apa, Mas. Mendengar Bu Ajeng sudah sadar saja aku sudah lega. Aku juga terima kasih sama Mas Dayat. Tapi, sumpah, aku enggak enak sama Mas Dayat. Gara-gara ngebela aku, Mas Dayat kehilangan pekerjaan. Aku ikhlas, Ning. Yang penting kamu bahagia sama Mas Elang. Ini warungmu piye? Masih mau jualan untuk besok kan? Kulihat abis semua itu makanannya. Iya Mas. Aku mau belanja buat jualan besok. Tapi aku masih ragu ninggalkan anak-anak sendirian. Aku takut Kinanti nekat lalu nyuruh preman ganggu warungku. Aku enggak mau anak-anak trauma lagi Mas. Kalau aku yang belanja, kamu percaya enggak? Atau kamu yang belanja, aku yang jaga warung? Mas. Mas Dayat baik banget. Aku enggak enak. Jangan merasa enggak enak, Ning. Selama aku belum mendapat kerjaan baru, aku siap membantumu. Jangan sungkan ya. Aku ikhlas. Sumpah aku enggak ada maksud apa-apa. Aku percaya Mas. Mas Dayat orang yang baik. Semoga segera mendapat jodoh yang terbaik. Ya Mas. Amin. Jadi gimana? Makin sore ini. Entar pasarnya tutup, loh. Mas Dayat saja yang belanja. Aku bisa di rumah sambil beres-beres. Ya sudah. Aku biar tak nyari langgan penjual di pasar. Biar main telepon saja. Mereka bisa kirim barang. Istilah Icot. Ngono. Iya kan Ning? Itu kalau barangnya online, Mas. Ini di pasar. Mana bisa Cot? Bisa loh, Ning. Bapak tukang becakmu semalam kan bisa jadi perantara. Kamu ndak perlu repot lagi belanja setiap hari. Aku akan cari dia ya. Terima kasih, Mas. Aku terharu. Mas Dayat baik banget. Tapi kamu gak boleh jatuh cinta sama aku ya, Ning. Kasihan Mas Elang nanti patah hati. Ya enggak lah Mas. Hehehehe. Becanda. Loh, Ning. Mana daftar belanjanya? Aku berangkat. Aku menyerahkan selembar kertas berisi catatan belanjaan beserta uangnya. Mas Dayat berangkat dengan semangat. Wajahnya terlihat begitu ikhlas. Terima kasih, ya Allah. Engkau mengirimiku orang-orang yang berhati baik. Semoga telah engkau siapkan untuknya jodoh yang baik pula. Andai boleh dia berjodoh dengan kakakku. Amin ya Allah. Semoga Kak Runi mau. Dan Mas Dayat suka. Ponselku berdering panjang. Hatiku membuncah antara lega, senang, takut, gundah, dan berbagai perasaan nano-nano lainnya. Semua perasaan itu bermuara pada satu rasa yang sangat menyesakkan jiwa. Kerinduan. Ya, aku sudah sangat merindukan Mas Elang. Meski baru berpisah beberapa jam saja. Segera aku raih benda itu. Mas Elang. Aku gak tenang. Gimana keadaan Bu Ajeng Mas? Sapaku setelah mengusap layar. Sok peduli lagi. Tapi adikku kau jerat. Gak usah munafik. Dasar pelacur. Bersambung.